Lisa sendiri? Kita baru tahu di media ya masalah ada gugatan dari pihak RK yang 105 tersebut, karena sampai saat ini kita juga belum terima. Kita juga nggak ngerti ini kan gugatannya masih ada 100,5 ya, ada angka ganjil tuh. Ya kalau kita bilang sih, so yang mereka bilang itu kan gugatan itu halu. Kenapa nggak sekalian? Seharusnya kan lebih banyak lagi gitu. 222 MK kan lebih banyak, bisa balik modal jadinya kan. Kalau itu sih belum begitu kita pelajarin karena gugatannya juga belum kita terima. Nanti ya kalau sudah ada resmi panggilan buat gugatan tersebut, ya gugatannya yang udah kita terima mungkin bisa kita update lagi sih. Jadi masih santai aja sih gitu, masih terfokus dengan yang sudah berjalan sekarang. Tapi Lisa sendiri sudah mendengar kabar ini belum, Bang? Sudah. Dia juga 2 minggu yang lalu ngobrol sama saya bilang ya biarin aja gitu kan, kalau namanya gugatan kan hak semua warga negara Indonesia bisa menggugat dan pasti pengadilan akan menerima. Masalah nanti terpenuhi atau enggak kan semua harus diuji nanti di pengadilan. Bang, tapi terkait gugatan ini mungkin ada langkah-langkah hukum yang mungkin abang sendiri susun gitu? Pasti kita ada langkah-langkah hukum yang kita berjalan ya, cuman ya kita juga nggak mau menganggap sepele juga sih, cuman tapi kalau kita bilang aneh sih, agak aneh ya kan. Ya halu lah saya bilang itu, kok yang dirugikan siapa gitu, terus yang digugat siapa gitu kan, terus yang dicemarkan nama baiknya siapa ya kan. Saya rasa sih agak aneh gitu. Toh juga Bapak itu kan sudah bikin berjalan dengan laporan di Barreskrim juga kan, ngapain banyak-banyak gitu. Itu juga ngerti, tapi yang jelas kita pasti akan ada strategi ke depan. Masih santai aja sih. Bang, Lisa sendiri kemarin juga menyebut gugatan itu tuh dugaannya apakah ada pengalihan isu atau sebagainya, atau klien abang sendiri menyebut seperti itu gimana tuh Bang? Kalau klien saya berbicara itu ya itu kan pengetahuan dia aja ya, dari mulut dia sendiri ya, mungkin karena kan dia juga ketidaktahuan dia ya, dia cuma lihat di media saja ya, jadi dia berbicara padanya aja gitu. Tapi kalau masalah dari awal perkara yang dibilang ada pengalihan isu apa segala macam, saya rasa sih, saya berpikir enggak lah gitu. Cuman kita maunya sih cepat-cepat supaya apa? Supaya kasus-kasus lain bisa dibuka juga kan, nggak harus terfokus dengan permasalahan Lisa ini aja. Bang, meramaikan gugatan Lisa ini ada pihak ketiga nih, Revelino. Yang mana tuh? Di Bandung, yang menjadi pihak intervensi. Mungkin abang sendiri melihatnya gimana nih, pihak Revelino mengajukan sebagai pihak ketiga? Penumpang gelap, ya kan? Ya itu sih sah-sah aja kan, seperti saya bilang bahwa pengadilan pasti akan menerima mau dia gugatan, intervensi. Cuman saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan penumpang gelap ini ikutan gitu kan. Apa yang dia menjadi kaitan antara gugatan kita dengan RK gitu. Kalau bicara intervensi kan ada kerugian yang juga diikut sertakan di situ. Ya nanti kita lihatin aja, karena tanggal 30 kan baru ikut semua nanti. Ya mudah-mudahan sih bisa out sih, itu aja sih. Biar nanti pengadilan aja berproses kalau itu. Jadi nggak terlalu kita pikirkan kalau itu. Mungkin ya penumpang gelap yang mau gimana lagi lah. Bang, tapi secara tidak langsung kan dengan adanya Revelino sendiri masuk ke pihak intervensi itu kan menguatkan RK sendiri Bang. Berdiri masing-masing sih kalau menurut saya. Kalau bicara menguatkan berarti kan ada konsorsium dong mereka kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih berdiri dengan masing-masing. Cuman ya nggak tahu fungsinya dia apa gitu. Saya rasa sih salah caranya dia gitu. Nggak berwibawa gitu kan, ngapain dia harus intervensi. Coba berpikir sendiri dengan langkah sendiri gitu. Kalau dia emang betul seperti yang dibicarakan bahwa ini berjuang untuk bla bla bla, tata bicaranya ditata dulu dan banyak bertobat aja sih, itu aja sih. Bang, tapi pihak RA mengajukan gugatan tersebut karena menurut mereka nggak ada bukti yang secara hukum. Pihak siapa? Pihak RA. Nggak ada bukti secara hukum dari apa yang disampaikan bisa ke publik itu terkait hubungan gitu. Gimana menurut ini? Itu kan pendapat dari pihak kuasa hukumnya ataupun pihak RK sendiri. Nggak mungkin kita berjalan
dari awal itu kalau kita tidak mempunyai bukti kuat gitu. Nggak cuma ngasal juga gitu. Kalau misalnya pendapat asumsi dia, ya terserah sih gitu kan. Kita lagi bertarung di pengadilan. Sekarang saya berbicara di sini bukan permasalahan misalnya tes DNA. Anak tersebut kan harus tes DNA muaranya gitu untuk menentukan bahwa itu anak kita atau bukan. Tapi perbuatan yang sedang terjadi ini kan sudah ada. Apakah layak seorang pejabat publik bertemu dengan klien kami dalam hal apa? Kan itu aja. Masalah dia misalnya terjadi apa-apa ya hanya dia dan Tuhan yang tahu ke depannya. Itu yang harus lagi diuji semua maupun di pidananya ataupun di perdatanya. Gitu. Jadi saya nggak terlalu ini banget sih kalau pusingin banget. Tapi pihak RK mengatakan harusnya kan tes DNA dulu kan baru ngomong ke publik itu mungkin. Iya, tes DNA itu kan nggak mungkin klien kami dengan anaknya saja, nggak bisa berdiri cuman sendiri. Yang pertama menggemurkan tes DNA adalah pihak dari RK. Kita siap, klien kami siap untuk tes DNA. Kalau mau ya udah ini yang keterkaitan ini udah selesai dari kemarin. Kalau misalnya dari pihak RK ataupun klien kami dengan anaknya klien kami mau nih tanpa perlu harus ada acara laporan di Bareskrim, ada gugatan yang kami buat, nggak bakal sepanjang ini ceritanya. Mungkin udah ketahuan di situ. Kalau emang tujuannya mencari kebenaran, di sini kan masih ceritanya kan namanya dicemarbaikan lah atau apa segala macam ya kan, tapi yang pihak sana aja nggak ada kemunculan yang jelas gitu loh. Selalu pihak kuasa hukum yang berbicara kan itu aja. Selain 105M, pihak RK juga meminta untuk rumah Lisa disita itu mungkin dari pihak siapa? Pihak dari kami? RK meminta rumah Lisa disita juga, itu gimana tuh? Mungkin. Itu juga saya bingung nih. Ini kan replika dari kita awal, gugatan kita hampir sama nih. Makanya kan saya bilang 105 kenapa ganjil, sekalian gede aja kan. Ya kan 222M gitu, terus rumah sampai pakaiannya klien kami juga disita sekalian semua ya kan, biar habis itu aja sih. Jadi ya semua harus biar berjalan dan diuji aja ke depan sih. Jadi nggak begitu kita khawatirkan atau kita pusingkan. Yang jelas kan kalau emang mau perkara ini terang benerang dengan jelas, kita kan udah coba untuk berbicara berulang-ulang kan, mau duduk bersama mau seperti apa, tapi tidak ada gitu. Jadi janganlah, apalagi kan Bapak itu kan mantan pejabat publik, seharusnya ya dia menunjukkan yang baik lah. Dulu kan meramu kata-kata di sosial media sangat baik, kenapa sekarang nggak bisa untuk berbicara ke publik? Itu aja yang saya sayangkan. Ada lagi? Pihak RK juga meminta untuk Lisa minta maaf 7 hari secara berturut-turut. Selain minta gugatan itu mungkin dari abang sendiri gimana gitu? Mungkin kalau bicara mereka personal, head to head berdua bisa terjadi tuh. Permasalahannya kan sekarang nggak pernah mau. Kita dari mulai awal munculnya perkara ini kita udah coba untuk kirim surat undangan sampai berjalan dengan gugatan untuk mediasi, kan tidak ada. Ya kalau permasalahan itu masalah teknis lah, masalah minta maaf segala macam. Seharusnya kan kejadian ini kan mereka berdua, mereka lah seharusnya internal bisa berbicara. Itu aja. Cukup? Mengenai laporan di Komnas HAM, merasa keberatan sih beliau karena alasannya apa melaporkan ke Komnas HAM itu? Komnas Perempuan. Ya, Komnas Perempuan. Padahal secara psikolog RK yang merasa lebih mendapat kekerasan secara psikolog dari si LM, mungkin gimana? Ya pertanyaannya kenapa dia nggak lapor juga ke Komnas HAM ya kan? Kalau ke Komnas Perempuan kan hal yang wajar. Kenapa? Karena kan gini loh, klien kami ini kan perempuan, orang yang lemah. Dengan perkaranya ini kan bakal banyak lagi tokoh-tokoh yang nggak jelas akan hadir. Dan saya juga bingung ngapain berburu satu burung pipit dengan banyak senjata gitu loh. Jadi ya perlu pelindungan, ketika klien kami berbicara perlu pelindungan kepada perempuan, ya kita wajib untuk melaporkan ke Komnas Perempuan supaya bisa nanti memberikan solusi yang baik ke depannya.
dan melindungi dan mengawasi semua perkara yang berjalan maupun pidana ataupun perdata ke depannya. Gitu aja. Jadi ya kalau Bapak RK merasa psikologinya ini ya psikolog lah. Kalau enggak ya lapor ke Komnas HAM juga kan ada gitu kan. Kalau Komnas Pria mungkin sekalian kalau enggak. Ada lagi udah? Oke. Oke, Yunis.